Semua memahami pentingnya organisasi serikat pekerja dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak para pekerja, sehingga tidak semua perusahaan memiliki serikat pekerja. Seringkali dalam memperjuangkan nasib para pekerja dilakukan dengan berunjuk rasa, seperti yang terjadi setiap peringatan Hari Buruh. Jadi, pentingkah pekerja berserikat? Kita akan membahasnya dalam dialog yang kali ini akan menghadirkan Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata atau FSP PAR SPSI Bali, Putu Satyawirama Hendra, yang juga Ketua PC di Kabupaten Badung. Om Swastiastu, selamat petang. Selamat petang, Pak Putu. Pak Putu. Selamat sekali. Om Swastiastu, ya. Bicara tentang peringatan Hari Buruh yang selalu diwarnai dengan unjuk rasa di mana-mana. Kalau untuk serikat pekerja sendiri bagaimana menyikapi Hari Buruh kemarin? Yang pertama kami sampaikan bahwa masing-masing serikat pekerja memiliki aktivitas mereka masing-masing. Bagi teman-teman yang memperingati dengan cara demo, unjuk rasa, itu merupakan hak mereka, tentunya sangat kami hormati. Tentunya kami yang tidak berunjuk rasa dan berdemo pun juga mesti mereka hormati. Karena kami memilih momentum 1 Mei yang ditetapkan sebagai hari libur nasional, itu kita pakai sebagai untuk introspeksi diri. Karena kenapa? Karena seiring dengan lahirnya Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, itu ternyata jumlah serikat pekerja tidak menunjukkan jumlah yang naiknya sangat signifikan. Kalau boleh saya katakan, di Kabupaten Badung, kalau saya ibaratkan perusahaan pariwisata jumlahnya 3 ribuan, itu jumlah serikat pekerjanya tidak sampai 100 unit kerja di 100 perusahaan. Ya, ini kan merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan, sehingga akhirnya terjadilah kami selaku pengurus serikat pekerja yang jumlahnya minoritas secara anggota itu memberikan hasil untuk mayoritas pekerja yang ada di Kabupaten Badung. Salah satunya adalah upah minimum Kabupaten Badung yang berlaku di tahun 2014 sejumlah Rp1.728.000. Kenapa itu bisa terjadi, Pak Putu? Padahal di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, para pekerja berhak untuk membentuk serikat pekerja. Kendalanya apa sih? Yang pertama mungkin karena pekerja itu merasa bahwa ngapain sih membentuk serikat pekerja, toh juga sudah ada UMP, UMK yang ditetapkan oleh peraturan gubernur. Mereka tidak menyadari bahwa UMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur itu harus melalui penggodokan Dewan Pengupahan di provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Bali. Dan syaratnya harus ada mewakili 3 unsur. Unsur pemerintah diwakili oleh instansi terkait, pengusaha diwakili oleh organisasi pengusaha APindo, dan pekerja diwakili oleh organisasi serikat pekerja. Yang tentunya di Kabupaten Badung, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata yang mewakili para pekerja yang ada di Kabupaten Badung. Tetapi kalau dilihat jumlah anggota kami dengan jumlah pekerja yang sangat tidak berserikat, tentu kan sangat ironis tuh. Jadi kami melihat bahwa pemahaman ini yang pertama jadi kendala. Yang kedua, bagi yang memiliki perusahaan yang kebetulan memberikan kesejahteraan yang lebih, mereka merasa ngapain sih perlu serikat pekerja, atau perusahaan kami sudah baik-baik aja. Berarti kira-kira apa nih Pak? Mungkin edukasi kepada pemirsa juga, apa sebenarnya hal yang membuat para pekerja itu penting untuk berserikat? Dari kacamata pekerja dulu lah. Kenapa enggak sih? Katanya cuma baru 100 pekerja yang ikut berserikat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di zaman Orde Baru, kita membentuk serikat pekerja sudah diambil Dandim, Koramil, Bakostra Nasda, kemudian ada Korban Marsinah, kan begitu. Sekarang kita dilindungi oleh undang-undang, dilindungi negara, kok tidak berserikat? Jadi inilah yang menyebabkan kami mesti berpikir, kenapa pekerja tidak mau berserikat? Yang pertama sudah kami katakan di awal tadi. Yang kedua, mungkin saja mereka merasa bahwa kok tidak difasilitasi pemerintah lagi. Karena mereka merasa mungkin di zaman Orde Baru kan kelahiran serikat pekerja dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, karena Undang-Undang 21 2000 telah berlaku, tentunya untuk perusahaan itu bisa ada serikat pekerja, itu harus datang dari keinginan para pekerja harus sendiri. Inisiatif. Dan tidak boleh dihalang-halangi oleh pengusaha. Karena kalau sampai dihalang-halangi oleh pengusaha, apapun bentuknya, itu akan kena sanksi pidana. Dan sanksi pidananya kurungan 1 tahun sampai 5 tahun, dendanya 100 juta sampai 500 juta. Dengan dilindungi seperti ini saja, pekerja memang belum mau untuk berserikat. Tapi sebenarnya pentingnya apa sih Pak?
pentingnya kalau tidak ada Dewan Pengupahan yang mewakili pekerja, Ya. dari unsur serikat pekerja mewakili pekerja, bisa dibayangkan apakah UMK yang sekarang ini bisa nilainya sekian. Karena kan tidak ada pihak yang memperjuangkannya. Iya. Yang kedua, kalau pun tidak ada serikat pekerja, apakah bisa dijamin perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja tidak ada serikat pekerjanya, mereka mau menerapkan pergub dengan kesungguhan hati? Sampai sekarang bagaimana, Pak? Kalau saya katakan, kalau di keanggotaan kami, mungkin yang masih bermasalah adalah upah di atas mereka yang di atas 1 tahun. Karena mereka harus menegosiasikan. Tapi bagi perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya, karena pekerjanya tidak berserikat, kalau mereka nuntut, paling banter kalimat pengusahanya, ya kalau nggak suka kerja di sini ya silahkan pergi, kan begitu. Gitu loh. Ya, Pak Putu, sebagai Ketua PC FSP PAR Kabupaten Badung, apa saja sih yang sudah diperjuangkan untuk memperoleh hak-hak karyawannya? Pertama, dengan adanya serikat pekerja, tentunya secara undang-undang mereka akan bertindak untuk atas nama anggotanya. Mereka akan bisa membuat perjanjian kerja bersama sebagai pengganti peraturan perusahaan. Ya. Kemudian mereka akan bertindak untuk menyalurkan, memperjuangkan aspirasi anggotanya, membela dan melindungi anggotanya, dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Itu. Jadi ini salah satu fungsi tugas daripada serikat pekerja itu sendiri. Dan kalau mereka berhasil melaksanakan ini, tentunya para pekerja akan merasakan manfaat daripada organisasi yang mereka miliki. Iya. Ya, Pak Putu, kalau kita lihat UMK di Kabupaten Badung saat ini 1.728.000. Apakah UMK ini sudah dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Badung? Kalau kita lihat dari data yang kita dapatkan, kami belum puas. Karena kenapa? Di pemerintah, khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Badung, untuk mengawasi 3.000 lebih perusahaan yang ada di Badung, pegawai pengawasnya cuma 3. Ya, hitungan dalam setahun berapa perusahaan sih yang akan bisa diawasi secara random check, katakanlah begitu. Kemudian kita juga melihat dari 3.000 lebih perusahaan yang ada di Badung, berapa sih perusahaan yang pengusahanya memiliki jiwa yang ingin mensejahterakan pekerjanya. Gitu. Sehingga kami memiliki kekhawatiran kalau pekerja itu tidak berserikat akan lebih parah lagi nasibnya. Baik. Ya, daripada mereka yang berserikat. Dan kenyataannya masih sedikit sekali para pekerja yang berniat untuk berserikat, seperti itu kan? Iya, nah ini juga mungkin karena ketakutan mereka. Karena ketakutannya seperti apa sih, Pak Putu? Ya, jangan sampai nanti saya membentuk SP saya kena PHK. Jangan sampai nanti saya membentuk SP diintimidasi. Tapi sebenarnya kalau dia mengetahui Undang-Undang 21 2000, aspek perlindungannya kan sudah jelas. Sanksi pidana, ada kurungan, ada denda. Itu loh. Tapi sebenarnya pekerja yang mana saja sih yang dapat berserikat, Pak? Apakah yang outsourcing juga bisa seperti itu? Kita harus membatasi pada posisi bahwa pekerja yang dimaksud oleh undang-undang sebetulnya tidak membatasi. Yang penting warga negara Republik Indonesia atas kemauan sendiri itu ingin membentuk serikat pekerja. Kalau di dalam Undang-Undang 21 2000, kalau sudah ada 10 orang pekerja ingin membentuk serikat, ya tidak bisa dihalang-halangi oleh para pengusaha. Nah, kalau di outsourcing ingin membentuk serikat pekerja, mereka bisa membentuk, tetapi di perusahaan outsourcingnya. Jadi katakanlah perusahaan outsourcing itu punya 50 orang security. Jadi 50 orang security ini bisa menghimpun diri membentuk serikat pekerja di perusahaan outsourcingnya. Tapi sebenarnya secara prosedural, bagaimana sih mekanisme pembentukan serikat pekerja itu sendiri? Dan pembinaannya ke depan sehingga mereka tetap tahu ini loh yang bisa kita perjuangkan seperti itu. Nah, kalau dari kami tentunya kami tidak bisa masuk karena nanti kami dianggap memprovokasi. Saran kami bagi para pekerja yang ingin membentuk serikat pekerja tentunya bacalah Undang-Undang 21 2000. Patuhi proses mekanismenya dan jangan membentuk dilandasi dengan rasa takut dan ragu-ragu karena Anda sudah dilindungi oleh undang-undang. Jangan sampai kita merasa bahwa kita masih berada di zaman Orde Baru, tidak. Jadi datanglah dengan mantap, hati bulat,
ya, untuk menyampaikan kepada pengusaha tidak sembunyi-sembunyi bahwa kami ingin membentuk serikat pekerja. Dasar aturannya adalah Undang-Undang 21 2000, serahkan kepada pihak manajemen. Saya yakin dan percaya tidak ada pihak manajemen yang tidak mengizinkan para pekerjanya untuk berserikat. Karena dengan berserikat sesungguhnya pihak manajemen, pengusaha akan terbantukan di dalam rangka ada pihak yang mewakili para pekerja untuk diajak bernegosiasi, daripada pengusaha itu bernegosiasi dengan individu-individu pekerja yang sekian banyaknya. Apa kemungkinan selama ini para pekerja itu kurang teredukasi pentingnya para pekerja berserikat? Mereka mungkin tidak mengetahui Undang-Undang 21 tahun 2000 seperti itu. Kalau dibilang edukasi, secara nyata kita bilang dengan adanya undang-undang ini, posisi pemerintah juga terbatasi. Karena mereka juga harus bisa mematuhi undang-undang. Kalau mereka membuat sosialisasi akan diributkan oleh pemerintah, oleh pengusaha. Sehingga kalau kita melakukan sosialisasi, kita juga kekurangan dana. Gitu. Jadi tentunya harus tumbuh dari kesadaran pekerja itu sendiri untuk berserikat. Cuman kita katakan jangan sampai berserikat baru punya masalah. Iya, betul sekali. Jangan sampai reaktif begitu ya terhadap katakanlah sesuatu. Baru tidak dibayar UMK-nya berserikat. Setelah dibayar mati lagi. Serikat pekerja itu yang kita inginkan. Jadi bahannya sekali kita tancapkan merah putih, ya selama-lamanya berkibar, kan begitu. Tapi memang tantangan sekali ya di era yang penuh keterbukaan ini, kita diberikan keleluasan, justru memang agak lengah kadang-kadang untuk berani secara mandiri, proaktif untuk mewujudkan serikat seperti itu, Pak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi terkait dengan berita unjuk rasa menuntut Gubernur Bali, pandangan Bapak gimana? Kita menghormati cara. Ya. Teman-teman mau berdemo, berunjuk rasa, kan itu cara mereka, bagaimana mereka mengaktualisasikan Kalau ini. konten yang diperjuangkan bagaimana Pak? Sah-sah saja, tetapi bagi kami memilih untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kami melalui mengefektifkan komunikasi dengan pihak pengusaha maupun dengan pihak pemerintah. Karena selama ini kami berusaha membangun komunikasi dan pemerintah dengan partner kami pengusaha, agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai tanpa mereka harus terpaksa untuk memenuhi. Contohnya, mungkin satu-satunya UMK di Badung yang hasilnya bulat, bukan bulat lonjong. Jadinya ketika kita negosiasikan dengan pihak pengusaha, Apindo di Dewan Pengupahan, mereka menerima argumentasi kami dengan sepenuh hati, sehingga satu-satunya UMK yang tidak mengalami perubahan itu hanya Badung. Karena kita sudah mendiskusikan dengan sepenuh hati, dan memang inilah upah yang kita sepakati bersama-sama. Jadi terkait dengan reaksi teman-teman merayakan Hari Buruh, itu kita tidak ada masalah. Karena kenapa? Mereka punya cara masing-masing. Tetapi kami juga punya cara dalam rangka meningkatkan jati diri kita sebagai pekerja yang harus bekerja 8 jam di perusahaan masing-masing, tetapi juga bisa mengayomi anggota. Ya tentunya kita memilih agar tidak kehabisan energi, tidak kehilangan fokus. Tentunya kami memilih membangun komunikasi dengan Apindo, membangun komunikasi dengan pihak pemerintah. Sehingga mudah-mudahan dengan komunikasi kita dengan pemerintah lebih baik, dengan Apindo lebih baik, apa yang kita perjuangkan bisa dipahami lebih baik, sehingga hasilnya pun akan maksimal. Baik, yang terakhir Pak Putu, closing statement bagi para pemirsa di rumah, khususnya para pekerja. Kalau bisa kita harapkan di sini bahwa dengan adanya Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, jangan lagi lah pekerja yang belum berserikat ini merasa ragu-ragu untuk berserikat. Karena dengan Anda berserikat, apa yang kita inginkan bersama-sama akan jauh lebih bagus, akan lebih baik kita perjuangkan bersama-sama dan menghasilkan hasil yang maksimal. Karena bagi kami akan terasa berat di mana kami berjuang untuk anggota kami, tetapi yang belum menjadi anggota menjadi mayoritas daripada jumlah yang harus kami perjuangkan. Sehingga jangan sampai terlalu banyak yang jadi penonton.
Gitu. Atau banyak yang menikmati hasil tapi tidak ikut berjuang. Iya. Oke. Ya, Baik, Pak apalagi Putu. sudah menerima hasil tidak berjuang terus komplain lagi. Wah, Nah, itu inilah dia. yang tidak kita inginkan. Ya, sukses Pak Putu. Semoga statement tadi memberikan inspirasi lah bagi pekerja di Bali. Terima kasih Pak Putu Terima sudah kasih hadir di banyak. studio kami. Terima Dan kasih. saudara, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Tetap